Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rana Azhara dengan NIM 2388201049 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak UNES MPD tahun akademik 2024-2025. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, dan dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarunta bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah dan berubah sempurna. Jadi, pengembangan media pembelajaran adalah proses perancangan, mengembangkan, dan penyempurnaan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu menyampaikan materi pelajaran secara lebih efektif dan menarik sehingga mampu menunjang tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, tahap pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Media direncanakan dan dirancang berdasarkan kebutuhan siswa. Maka dari itu, perancangan media tidak berangkat dari keinginan pengembangan media itu sendiri, akan tetapi berangkat dari kesenjangan antara apa yang diharapkan siswa dengan apa yang telah dimiliki. Aspek yang kedua, identifikasi karakteristik siswa. Siswa merupakan organisme yang unik yang memiliki perbedaan. Walaupun secara fisik siswa itu sama, tetapi pada bagian-bagian tertentu memiliki perbedaan. Misalnya dalam hal kemampuan dasar, minat, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi karakteristik siswa sehubungan dengan perencanaan pengembangan media pembelajaran adalah tingkat perkembangan psikologi siswa, kemampuan dasar siswa, gaya belajar siswa, dan kebiasaan siswa. Aspek yang ketiga yaitu perumusan tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran artinya menetapkan arah atau target yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan ini tidak hanya sekedar tahu atau paham, tapi juga menunjukkan adanya perubahan perilaku. Misalnya, siswa jadi bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya belum bisa. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu pengembangan materi. Di sini materi berkaitan dengan isi pelajaran yang harus diberikan dan kriteria penyusunan materi diantaranya sahih atau valid, tingkat kebermaknaan, kebermanfaatan, kesesuaian dengan siswa, dan menarik minat. Selanjutnya, terakhir, pengembangan alat ukur. Perlunya untuk merumuskan alat ukur yaitu untuk menentukan benar atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan untuk menetapkan kriteria keberhasilan siswa mencapai tujuan atau menguasai materi pelajaran. Tahap pengembangan media pembelajaran selanjutnya, penulisan naskah media. Jadi, naskah dalam perencanaan program media adalah pedoman tertulis yang isinya menjelaskan seperti apa media pembelajaran yang akan dibuat. Naskah ini berisi gambaran visual, grafis, dan audio yang akan digunakan dalam media tersebut. Tujuan utama dibuatnya naskah adalah agar isi dan pesan yang ingin disampaikan dalam media bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa tahapan dalam penulisan naskah, antara lain yang pertama memunculkan dan memperkaya ide atau gagasan. Nah, ide ini muncul dari kepekaan terhadap situasi di sekitar, terutama saat mengajar. Misalnya, ketika guru dengan mengajar menggunakan metode ceramah, banyak siswa yang mengantuk, maka dari kepekaan guru itu yang terganggu, ia berpikir bagaimana caranya agar pelajaran menarik, dan setelah ide itu muncul, diperlukan untuk memperkaya ide itu dengan mengkaji literatur yang relevan. Selanjutnya, membuat sinopsis dan treatment. Sinopsis adalah ringkasan isi program atau cerita yang ingin disampaikan dalam media.
sedangkan treatment adalah pengembangan dari sinopsis tersebut. Menulis naskah. Naskah dibuat berdasarkan treatment yang sudah disusun, menjadi panduan saat media diproduksi, mulai dari pengambilan gambar, perekaman suara, sampai penyusunan video atau audio secara utuh. Beberapa hal penting dalam menulis naskah yaitu gunakan bahasa yang berhubungan, gunakan berbagai sound effect yang relevan, kenali beberapa jenis musik dan istilah lainnya. Kemudian evaluasi terhadap substansi naskah, yaitu evaluasi terhadap isi yang terkandung dalam naskah yang diproduksi. Jika ditemukan kekurangan, maka naskah perlu direvisi agar hasil akhirnya benar-benar maksimal. Selanjutnya, produksi media. Praproduksi adalah tahap awal sebelum produksi dimulai. Jadi, produksi media itu melibatkan banyak orang yang perlu memahami peran masing-masing, dan media pembelajaran tidak hanya kreativitas, tetapi juga harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Ada dua tahapan penting dalam kegiatan praproduksi, yaitu yang pertama pembagian pemeranan dan tugasnya, yaitu untuk menetapkan siapa yang akan melakukan apa. Yang kedua, penerapan waktu produksi. Tahap produksi media selanjutnya yaitu kegiatan produksi. Proses pembuatan konten sesuai dengan desain yang telah dibuat, meliputi pembuatan video, perekaman audio, pengambilan gambar, dan lain-lain. Selanjutnya terakhir pasca produksi. Jadi, media yang sudah dibuat akan diperiksa dan diperbaiki dengan teliti. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.